Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah menumbuh suburkan penyakit istighna. Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, kami tetap memohon bantuannya kepada pemirsa semuanya untuk tetap mensubscribe, like, share, dan komen, serta untuk tidak lupa tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update-update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan istighna manusia, ia merasa mampu menentukan alternatifnya sendiri dan merasa tidak perlu dipilihkan oleh orang lain, walaupun yang disampaikan orang lain itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pun dipandang sebagai alternatif yang dipilihkan oleh pihak lain. Ketika wahyu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, orang-orang yang mengaku bersama Islam merasa mampu membangun solidaritas alternatifnya sendiri, seperti solidaritas ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, solidaritas salafiyah, solidaritas kaum pembaharu, solidaritas orang Islam tertindas, dan sebagainya. Persaudaraan-persaudaraan itu dalam hal ia menjadi alternatif lain agar tidak terpaksa menerima persaudaraan yang diwahyukan yang terjadi pada peristiwa yang sepenuhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala itu telah membius setiap individu, anggota, jamaah-jamaah, gerakan-gerakan, organisasi-organisasi sosial keagamaan, partai-partai politik, dan ideologi serta faham-faham keagamaan. Kemudian setiap individu anggota persaudaraan keagamaan itu dimobilisasi untuk saling menentang dan memenangkan persaudaraannya sendiri melawan persaudaraan yang lain, termasuk persaudaraan yang didasarkan pada wahyu yang terjadi pada peristiwa yang sepenuhnya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seorang prajurit, walau ia beragama Islam, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang persaudaraan orang-orang beriman itu, ia telah terlanjur terlebih dahulu dibaiat dengan sumpah prajurit, dan ia tak pernah mengerti apa hakikat kalimat syahadat. Syarat pertama, ia diakui beragama Islam. Kemudian atas nama tugas bela negara dan persatuan serta kesatuan bangsa, bukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ia tembak orang yang beragama Islam sampai mati. Peristiwa pembunuhan, penyiksaan, dan pemenjaraan orang beragama Islam terhadap sesama muslim terjadi pada berbagai peristiwa. Orang yang sangat berpengaruh dalam organisasi sosial keagamaan Islam yang terbesar di dunia lebih berkepentingan untuk meminta maaf atas peristiwa pembunuhan orang-orang partai komunis, tetapi tidak merasa berdosa, tidak membela orang-orang Islam yang ditumpas hanya karena disebut ekstremis.
Istighna artinya merasa cukup dengan apa yang telah ada pada dirinya, baik dari nenek moyangnya, akal manusia sendiri, mitos, norma-norma tradisi yang keagamaan maupun non, dan bahkan anti agama. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Istighna menjadi penyakit ganas yang sering tidak disadari oleh orang yang beragama Islam, namun termanifestasikan dalam sikap dan perbuatan. Antara lain, pertama, antara penerimaan akan Islam sebagai ajaran hidup tidak sesuai dengan perlakuannya terhadap ajaran itu. Artinya, Islam diterima sebagai agama menurut pengertiannya sendiri, apa itu agama dan lantaran. Tentu, kebenaran Islam tak dapat dimentahkan, tetapi perlakuannya terhadap Islam dan kitab sucinya tidak sebagaimana dikehendaki dalam Al-Quran, namun menurut persepsinya sendiri tentang agama di bawah pengaruh pandangan Barat tentang gereja. Perlakuan terhadap Islam dan Al-Quran yang demikian diyakininya telah memadai adalah sikap istighna. Sikap istighna merupakan bagian dari bahan baku togho atau kesombongan. Kedua, perlakuan terhadap ajaran Islam dan Al-Quran didasarkan pada sikap Eropa terhadap gereja dengan atau tanpa Bible. Suatu perlakuan yang diyakini adil, objektif, dan ilmiah. Perlakuan terhadap Islam dengan kitab suci Al-Quran disamakan sebagaimana terhadap gereja dengan atau tanpa perjanjian lama dan perjanjian baru. Sangatlah tidak adil, karena sama halnya memperlakukan Islam dengan kitab sucinya Al-Quran seolah-olah terlibat dosa strukturalnya gereja dan muka gandanya teologi tradisional gereja. Kenyataan berikut menunjukkan keterlibatan gereja akan dosa struktural dan teologi tradisionalnya bermuka ganda. Tidak sedikit tokoh-tokoh gereja sendiri yang terdiri dari para teolog yang secara radikal memberikan dasar. Pertama, gugatan moral dan sosial yang amat keras terhadap ketergantungan pada kapitalisme sebagai suatu sistem yang tidak adil dan tidak beradab, sebagai suatu bentuk dosa struktural, seperti yang dicatat atau dibukukan oleh Mikhail Lowy, Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, dan Insist Press, Yogyakarta, cetakan 1 tahun 1999 halaman 29. Bukankah gereja terlibat tidak hanya dosa struktural yang ada pada kapitalisme, tetapi juga pada feodalisme, karena agama Kristen sebagaimana yang dilihat Feuerbach tidak terus-terusan tampil sebagai suatu hakikat yang sama pada semua masa atau timeless, tetapi merupakan suatu bentuk kebudayaan yang mengalami perubahan-perubahan atau transformasi dalam berbagai periode sejarah yang berbeda.
Pertama kali adalah agamanya para budak belian, kemudian menjadi ideologi negara Kekaisaran Romawi, lalu dijalin ke dalam jenjang masyarakat ningrat atau feodal, dan terakhir sebelum direaksi oleh lahirnya paham sosialisme diserap ke dalam masyarakat borjuis. Bahkan setelah tampilnya paham sosialisme, kapitalisme terus berkembang hingga dengan kolonialismenya menjajah dunia timur, diderita oleh bangsa-bangsa terjajah dan dialami bahwa gereja adalah agama kolonialis. Kemudian dikatakan dalam membuka dirinya kepada dunia modern, gereja khususnya di Amerika Latin tidak dapat menghindar dari pertentangan sosial yang mengguncangkan kawasan tersebut. Bahkan juga tak dapat menghindar dari pengaruh berbagai aliran pemikiran filsafat dan politik, terutama Marxisme yang pada masa itu tahun 1960-an merupakan kecenderungan budaya paling berpengaruh di kalangan cendekiawan Amerika Latin. Michael Lowy, Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar dan Insis Press, Yogyakarta, cetakan 1 tahun 99, halaman 52. Yang kedua, kecaman terhadap teologi tradisional yang bermuka ganda sebagai hasil dari filsafat Yunani Platonis, bukan dari tradisi murni Injil di mana sejarah kemanusiaan dan ketuhanan memang berbeda tapi tak dapat dipisahkan satu sama lain. Efek inferior orang beragama Islam dunia timur yang umumnya terjajah di hadapan supremasi barat yang mendominasi dunia dan mampu memposisikan gereja sebagai kompartemen pandangan sekuler yang tak dapat dihujatnya baik dengan Bible maupun tanpa kitab sucinya. Pandangan penyakit istigna menjadi penentang terdepan menghadapi Quranisasi kehidupan hamba-hamba Allah pada masalah polexosbud, politik, sosial, ekonomi, dan budaya dengan taktik dan logika silat lidah antara lain. Pertama, lokalisasi wahyu totality system. Misalnya, dalil laki-laki adalah pemimpin bagi wanita pada Al-Quran surat 4 atau An-Nisa ayat 34 yang secara harfiah merupakan ketentuan tentang masalah rumah tangga keluarga. Dipaksakan seolah-olah satu-satunya dalil yang dihalangi dijadikan rujukan untuk urusan kehidupan yang lebih luas sampai pada pemimpin negara atau pemerintahan. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita pada ayat tersebut dilokalisasi pada urusan rumah tangga saja. Tidak diperbolehkan dijadikan acuan dalam masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Memang dalam pandangan sekuler, kedua wilayah rumah tangga di mana di dalamnya agama adalah urusan pribadi dan urusan politik, ekonomi, sosial, budaya, daerah terlarang melibatkan agama dengan kitab sucinya Al-Quran. Harus dipisahkan. Kedua, dekonsekrasi nilai Quran dengan menyatakan penyelesaian masalah polexosbud sebagai wilayah duniawi, zona terlarang bagi keterlibatan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau setidak-tidaknya
kecenderungan pelibatan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW pada zona itu dimentahkan bahwa masalah itu khilafiyah. Misalnya perbedaan tentang wanita, boleh jadi pemimpin pemerintahan atau tidak, digiring ke logika khilafiyah. Tidak dipedulikan lagi tercelanya, bisa berefek sama dengan mengkolaborasikan diri pada kepentingan membangun Islamofobia terhadap kecenderungan Quranisasi hamba-hamba Allah dengan menghidupkan hantu dalam pandangan masyarakat luas dengan sebutan-sebutan ekstrem kanan, ekstrem kiri, Islam fundamentalis, dan sebagainya, saat ini teroris. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.